Oke, mari kita coba kerjakan nomor 2. Kita disuruh menentukan selang kemonotonannya. Jadi kita hitung dulu f aksen x-nya itu. Berarti f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat plus 6x ya. Nah, di sini 3x-nya bisa kita keluarkan, kita faktorkan, berarti jadi 3x kali x plus 2. Nah, terus kita harus menentukan x yang membuat f aksen x-nya itu sama dengan 0. Nah, f aksen x-nya itu sama dengan 0 ketika x-nya itu sama dengan 0 atau x-nya itu sama dengan negatif 2. Barulah kita bisa menentukan selang kemonotonannya gitu. Nah, tadi pembuat nolnya itu adalah x sama dengan min 2 dan x sama dengan 0 gitu. Nah, kapan sih f aksennya itu negatif gitu? Nah, coba kita uji tiap daerahnya. Jadi kita masukkan misalnya 1 ya, 1 ke dalam f aksen x-nya. Ini 1. Nah, ketika kita masukkan 1 ke sini, kan outputnya positif ya. Nah, berarti daerah ini positif gitu. Atau fungsinya naik pada interval ini. Nah, karena dia pangkatnya 1 nih, nggak ada pangkat 2, berarti dia dijamin bolak-balik gitu. Berarti ini pasti negatif, ini pasti positif. Jadi di selang ini dia turun, di selang ini dia naik. Oke. Nah, terus ya udah, berarti kita tinggal kasih kesimpulan. Berarti fungsinya f x itu apa sih? Naik pada interval negatif infinity sampai negatif 2 union ini 0 sampai infinity ya. Oke. Kemudian kita tulis lagi f aksen itu turun pada interval negatif 2 sampai 0. Nah, terus berarti kita bisa lanjut ke bagian B. Tentukan nilai kritis dan nilai ekstrimnya. Nah, di sini kan kita udah tahu titik stasionernya ya. Jadi dia itu titik stasioner itu ketika f aksennya itu sama dengan 0. Nah, berarti titik stasionernya muncul ketika x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan negatif 2. Kita tinggal hitung aja f aksen 0-nya itu berapa. F aksen 0 kan udah pasti 2 nih, dilihat dari konstantanya 2. F aksen 0 sama dengan 2. Nah, f aksen negatif 2 itu berapa? Oke, mari kita hitung menggunakan apa ini namanya? Horner ya. Jadi ini 1, 3, 0, 2. Kita substitusikan negatif 2. Nah, satunya turun ke bawah. Negatif 2 dikali 1 itu negatif 2. 3 ditambah negatif 2 itu sama dengan 1. Negatif 2 dikali 1 itu negatif 2. 0 ditambah negatif 2 itu jadi negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 itu 4. 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Nah, berarti f aksen negatif 2, bukan f aksen, tapi f negatif 2 itu sama dengan 6. Nah, kita udah dapat, berarti coba kita lihat lagi, kita analisis. Nah, ketika x-nya itu sama dengan negatif 2, kan sebelumnya dia naik, terus turun. Berarti negatif 2,6 adalah titik maksimum lokal ya. Adalah maksimum lokal. Kemudian titik 0,2 adalah minimum lokal. Nah, terus apa lagi bagian C ya? Tentukan selang kecekungannya. Oke, berarti kita harus menentukan turunan kedua f aksen x. Ini bagian C ya. F aksen x berarti turunan keduanya itu sama dengan 6x plus 6 ya. Sama dengan 6x plus 6. Oke, kita cari pembuat 0 dari turunan keduanya.
F aksen X sama dengan 0. Nah, dia itu sama dengan 0 ketika X-nya itu sama dengan negatif 1. Oke, nah berarti kita udah dapat pembuat nolnya. Terus kita tinggal menentukan selangnya gitu. Oke, kita tentukan selangnya. Nah, dia 0 ketika X-nya itu negatif 1. Kita tinggal uji aja, uji titik di sini. Misalnya kita pakai 0 deh. Nah, ketika kita substitusikan 0 ke turunan keduanya, selang yang ini positif nilainya. Nah, berarti karena dia nggak ada kuadrat gitu, berarti dia bolak-balik gitu, negatif, positif. Nah, udah deh, berarti kita tinggal buat kesimpulan. Jadi, cekung ke atas, maksudnya fx-nya cekung ke atas, fx cekung ke atas, pada interval negatif 1 sampai infinity. Kemudian fx cekung ke bawah, ini pada ya, pada negatif infinity sampai negatif 1. Oke, sip. Nah, udah deh, berarti kita tinggal cari nomor D. Nomor D itu ditanya tentang apa? Titik beloknya. Nah, kan perubahan kecekungan terjadi ketika X sama dengan negatif 1 kan. Nah, kita cari dulu F negatif 1 itu apa. Lagi-lagi kita akan menggunakan cara yang tadi ya, Horner 1302. Ini negatif 1 ya, kita substitusi negatif 1, satunya turun. Nah, negatif 1 kali 1 itu negatif 1, kita jumlahkan jadi 2. Ini dikali negatif 1 berarti jadi negatif 2. Kita jumlahkan berarti jadi negatif 2. Nah, kita kalikan lagi berarti kan jadi 2. Terus berarti ini jumlahkan jadi 4. Berarti F negatif 1 sama dengan 4. Nah, sekarang kita sudah menentukan ya. Nah, udah menentukan titiknya. Titiknya itu adalah negatif 1,4 gitu. Nah, kita lihat bahwa ada perubahan kecekungan ya, artinya dia benar-benar titik belok gitu. Dia kan asalnya negatif jadi positif. Berarti negatif 1,4 ini adalah titik belok. Nah, kemudian tinggal bagian E. Bagian E kita disuruh ngapain? Tentukan asimtot datar dan asimtot tegak, asimtot miring. Nah, karena dia polinomial, nah fx polinomial atau merupakan polinomial maka fx tidak punya asimtot. Nah, kemudian kita bagian F ya. Nah, bagian F ini disuruh untuk sketsa grafiknya. Oke, kita bikin dulu sumbu X Y-nya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kayaknya ruangnya banyakan di negatif, jadi saya geser ke sini. Oke, kita punya titik spesial apa aja? Titik spesial negatif 1, kemudian apa lagi? Negatif 1, negatif 2, 0. Oke, berarti di sini ya. Bentar. 0, 0, negatif 1. Bentar, 0 bukan di sini, 0. 0-nya di sini ya. Ini 0. Ini negatif 1. Ini negatif 2. Nah, ini jaraknya harus sama gitu biar semoga aja nilainya bagus gitu.
Terus apa lagi ya? Nah, terus berarti kita tinggal menentukan Y-nya ya. Y-nya berarti ini 1, 2, nah 3 di sini. Terus Y-nya tadi sampai berapa paling tinggi? Ada sampai 4, sampai 6 ya. Tuh F-2-nya itu sama dengan 6. Berarti ini sebenarnya kurang panjang. Mari kita geser ininya ya. Nah, kita geser semuanya. Nah, kita geser ke bawah. Nah, ini F-nya ke bawah. Nah, berarti seperti ini. Terus kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya belum ini. Jadi kita panjangin dulu deh ininya, kita panjangin. Terus turunin lagi semuanya ke bawah. Turunin lagi semuanya ke, kok duanya nggak ke bawah? Oke. Nah, kita turunin lagi semuanya ke bawah. Nah, ke sini ya. Nah, terus Y nggak ada yang negatif kan Y-nya. Nah, ini kita baru gambar berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 lagi ya. Nah, 5, 6. Nah, dilihat-lihat ini terlalu bawah juga ya. Oke, berarti kita naikin lagi dikit lagi aja supaya bisa masuk semuanya. Nah, oke, sip. Nah, kita bisa lihat ketika dia ada di negatif 1 kan titik belok. Nah, tapi ada negatif 2 di sini yang merupakan titik apa? Titik maksimum ya. Jadi titik maksimumnya itu atau titik spesialnya itu ada di negatif 2,6. Jadi titiknya itu ada di sini, negatif 2,6. Kemudian negatif 1,4 itu adalah titik beloknya 1, 2, 3, 4. Nah, ini titik beloknya. Kemudian 0,2 ya, 0,2 adalah titik minimumnya. Nah, di sini dari atas kita tahu bahwa dari interval negatif infinity kedua itu kan dia naik ya, berarti kan kayak gini, set naik, kemudian ke titik puncak gitu, set kena ke titik puncak, terus titik belok kita akan datengin titik belok. Nah, kemudian habis dari titik belok concavity-nya berubah jadi cekung ke atas. Nah, menuju titik minimum. Nah, habis dari titik minimum kita naik lagi ke atas. Nah, inilah sketsa grafiknya. Perlu dilabelin nggak ya? Oke, ini max lokal. Ini titik belok. Belok. Kemudian ini minimum, min lokal. Nah, kemudian sumbu Y-nya belum saya labelin, berarti saya labelin aja. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Oke, sip. Nah, F sudah, berarti nomor 2 selesai di sini ya. Oke, sip. Sudah selesai.